Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang faktor penghambat dan pendukung menulis pada anak usia dini. Yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rayana Fadila, Mulyana, Sausan Afra, dan Ulfa Rifka. Sebelum saya menjelaskan hasil dari observasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kita harus menciptakan suasana belajar untuk anak usia dini. Nah, untuk di taman kanak-kanak sendiri, guru dan orang tua itu harus mampu menciptakan kegiatan menulis untuk anak, hendaknya itu menyenangkan, menarik, dan harus sesuai dengan tahap-tahap kemampuan menulis pada anak. Agar apa? Agar kemampuan menulis anak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, menurut Martini Jamaris tahun 2006, tahap-tahap menulis untuk anak usia 5-6 tahun antara lain yaitu yang pertama ada tahap mencoret. Kemudian ada tahap menjiplak bentuk tulisan yang horizontal. Kemudian ada tahap menulis secara acak. Kemudian ada tahap menulis tulisan nama dan anak juga dapat menulis tulisan pendek. Nah, hal-hal ini dapat kita lihat dari munculnya kemampuan anak yang bermula dari mencoret-mencoret atau juga meniru kata-kata atau tulisan serta mencoba untuk menulis namanya sendiri. Berdasarkan dari hasil observasi terhadap kemampuan menulis anak usia dini pada usia 5 tahun, jadi setelah saya melakukan beberapa tes yang bertujuannya untuk melihat sampai mana kemampuan menulisnya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama sekali adalah anak ini sudah dapat memegang dan juga menggunakan pensil dengan baik dan juga sudah bisa menggunakan pensil untuk menulis di atas kertas ataupun di atas buku. Kemudian anak ini juga sudah mampu untuk menulis dan juga mengenal angka-angka dan bagaimana cara penulisannya. Walaupun masih belum terbentuk secara sempurna, masih ada sedikit kesulitan dalam menulis angka 5. Nah, anak ini sudah bisa menulis angka-angka, tetapi dalam menulis angka 5, dia mengalami sedikit kesulitan dalam membuat bentuk cekungan tersebut. Kemudian anak ini juga sudah bisa menulis dan mengetahui macam-macam huruf alfabet seperti A, B, C, dan sebagainya. Tetapi dia agak sedikit terkendala apabila menulis huruf yang notabene itu sama. Misalnya kayak huruf B dan D atau U dan N, itu kan memiliki kesamaan. Kemudian anak ini juga sudah bisa untuk menebalkan titik-titik pada suatu kata dengan baik. Tetapi untuk mengulang kembali menulis harus masih membutuhkan bantuan untuk diejakan hurufnya satu per satu. Kemudian dalam penulisan nama, anak ini sudah mampu untuk menulis namanya sendiri, baik hanya nama depannya saja atau sudah secara lengkap. Dan yang terakhir, saya memberikan 3 gambar buah. Nah, dia sudah mengetahui buah apa-apa saja yang ada di gambar tersebut. Tetapi untuk menulis kembali harus membutuhkan bantuan seperti untuk diejakan buah apa yang sedang dia tulis. Contohnya seperti apel. Nah, kita harus membantu seperti A, P, E, dan L. Nah, selanjutnya dapat kita lihat adalah hasil dari dokumentasi yang saya berikan kepada anak usia 5 tahun. Ada menulis angka, menulis huruf abjad, juga ada beberapa kata yang pendek, namanya sendiri, dan yang terakhir itu ada gambar buah. Nah, setelah saya melakukan observasi, dapat saya simpulkan faktor penghambat dan pendukung menulis pada anak tersebut. Faktor penghambatnya yang pertama adalah kesulitan dalam membedakan huruf-huruf yang sama. Di sini dia masih sedikit terkendala. Kemudian juga jika didikte masih memerlukan bantuan untuk diejakan. Seperti kata buku, dia masih harus dibantu untuk mengejakan satu persatu huruf abjadnya kayak B, U, K, dan U. Kemudian untuk faktor pendukungnya sendiri, yang pertama adalah orang tua si anak
sering melakukan pengulangan atau belajar kembali di rumah. Kemudian dia selalu mendapatkan dukungan dalam belajar yang besar dari orang tua dan juga gurunya. Dan yang terakhir adalah orang tua si anak tersebut selalu mengapresiasikan setiap usaha anak dalam belajar, dan hal itu membuat anak semangat dan mau terus untuk belajar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mulyana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorinya, yaitu ada teori Vygotsky. Jadi, Vygotsky ini memandang bahwa pengetahuan itu dipengaruhi oleh situasi yang bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan itu didistribusikan di antara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang. Jadi, pengetahuan itu didistribusikan melalui orang dan lingkungan gitu, mempunyai hubungan. Dan juga Vygotsky juga mengembangkan teori ini dan meyakini bahwa pentingnya pengaruh sosial gitu. Pengaruh sosial ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi kemampuan seorang anak gitu. Misalnya kemampuan menulis, yaitu dipengaruhi oleh orang tuanya misalnya, dan juga oleh lingkungan gitu. Ada faktor penghambat menulis pada anak usia dini. Sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis pada anak. Bisa di antaranya ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama ada cara belajar yang membosankan. Cara belajar yang membosankan tentu anak akan merasa bosan ketika belajar gitu. Kita harus menerapkan cara belajar yang sesuai, yang kreatif, yang menarik gitu, sehingga anak senang ketika belajar. Yang kedua tidak ada yang memberikan motivasi atau semangat gitu. Jadi ketika kita tidak memberikan motivasi atau semangat kepada anak, ya anak kurang bersemangat ketika melakukan kegiatan menulis gitu. Yang ketiga ada orang tua terlalu menuntut dan memaksa anak gitu. Jadi ketika kita menuntut anak akan merasa tertekan gitu. Jadi prosesnya akan tidak berjalan sesuai dengan baik gitu, nggak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada porsi belajar yang terlalu lama. Kita harus mengimbangi proses belajar anak gitu, nggak boleh terlalu lama, jangan sampai anak merasa lelah, bosan, sehingga dia tidak mau lagi untuk belajar menulis gitu. Selanjutnya yang kelima ada peralatan media yang kurang memadai. Jadi faktor media di sini juga mempunyai pengaruh besar kepada minat anak gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika medianya kurang memadai, jadi anak akan merasa mudah bosan, membosankan gitu kan. Kita harus menggunakan media yang lebih kreatif, menarik gitu. Selanjutnya ada metode yang tidak tepat. Jadi ketika kita menggunakan metode, kita harus menyesuaikan metode tersebut, harus sesuai dengan anak gitu, harus menarik, harus kreatif, harus gembira, menyenangkan, sehingga anak ketika melakukan proses pembelajaran merasa senang, merasa happy gitu. Jadi dia mau untuk belajar gitu. Selanjutnya ada faktor internal gitu. Ini faktor penghambatnya ya. Jadi yang bisa jadi yang menghambat kemampuan menulis pada anak itu adalah anak memiliki gangguan atau kelainan gitu. Itu bisa menjadi faktor menghambat menulis pada anak gitu. Selanjutnya ada rendahnya daya ingat gitu. Jadi rendahnya daya ingat anak ini juga berpengaruh terhadap kemampuan menulis anak. Yang ketiga ada anak kurang percaya diri. Jadi pada anak-anak yang kurang percaya diri ini kita harus memberikan motivasi atau semangat yang harus super gitu, supaya anak-anak ini percaya diri dengan dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Selanjutnya ada faktor pendukung menulis gitu. Ada faktor eksternal juga nih. Yang pertama itu ada peran aktif orang tua. Jadi orang tua ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung kemampuan menulis anaknya gitu. Misalnya seperti menyediakan media, memberi semangat dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada lingkungan yang merangsang kemampuan pada anak. Jadi lingkungan ini harus memberi rangsangan baik kepada anak untuk kegiatan menulis anak, sehingga dia terbiasa gitu dengan menulis, dengan kegiatan belajar gitu.
Selanjutnya ada media yang memadai. Jadi media yang memadai ini akan bisa membuat anak itu lebih bahagia ketika belajar. Jadi dia mau belajar gitu. Pasti sedikit tidaknya ilmu itu akan diserap oleh anak gitu. Selanjutnya ada metode yang sesuai. Jadi metode yang sesuai ini tentu saja akan membawa hasil yang insya Allah baik gitu kepada seseorang gitu. Jadi kita harus menerapkan metode yang sesuai. Selanjutnya ada faktor internal gitu yang mendukung, yaitu anak memiliki kemampuan atau bakat gitu. Jadi bisa kita bilang anak-anak yang ber-EQ tinggi itu akan membantu proses menulis dia gitu. Selanjutnya ini saja dari faktor internal yang mempengaruhi pendukung membaca anak usia dini, yaitu memiliki kemampuan atau bakat gitu. Sekian. Sudut pandang para ahli terkait faktor penghambat menulis AUD. Santoso 2012 halaman 85 mengungkapkan bahwa kelainan neurologis dapat menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan secara fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun tulisan tangannya buruk. Menurut Rosde Deka dalam Kosasi 2013 halaman 34, kesulitan belajar menulis disebabkan oleh 1. Cedera otak pada masa perkembangan otak, 2. Ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak, yang ketiga gangguan perkembangan syaraf, dan yang keempat kelambatan proses perkembangan individu. Halahan Deka dalam Kosasi 2012 halaman 34 sampai dengan 36 juga mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu 1. Faktor organis, yang kedua faktor genetis, dan yang ketiga faktor lingkungan. Selain itu, kondisi fisik dan psikologis serta faktor motivasi dan afeksi juga merupakan penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar menurut Hamalik 1990 halaman 117 digolongkan menjadi faktor-faktor yang bersumber dari 1. Diri sendiri, disebut juga faktor intern dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar anak. Yang kedua, lingkungan sekolah, cara memberikan materi pelajaran dan fasilitas belajar. Yang ketiga, lingkungan keluarga, kontrol orang tua terhadap anak. Dan yang keempat, lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak akan menghalangi kemajuan belajar anak. Sudut pandang para ahli terkait faktor pendukung menulis pada AUD. Menurut Abdurrahman 2012 halaman 42, layanan yang dapat diberikan terhadap anak kesulitan menulis permulaan atau menulis dengan tangan adalah 1. Melakukan asesmen terhadap kemampuan menulis, terdiri dari asesmen formal dengan basic school skill inventory, diagnostik untuk anak usia 4-7,5 tahun, dan informal dengan observasi serta melakukan analisis pola-pola tulisan anak, bentuk huruf, ukuran, proporsional dan kesejajaran, kualitas garis, jarak huruf, kemiringan huruf, dan kecepatan menulis. 2. Perbaikan terhadap kesalahan anak dalam menulis dilakukan melalui pelajaran remedi yang sesuai dengan tipe kesalahan. Ada 15 macam aktivitas menurut Lerner dalam Abdurrahman 2012 halaman 192 yang dapat digunakan untuk membantu anak berkesulitan belajar menulis permulaan atau menulis dengan tangan ini, yaitu A. Aktivitas menggunakan papan tulis dilakukan sebelum pelajaran menulis, yang sesungguhnya kegunaan aktivitas ini adalah untuk mematangkan motorik kasar, motorik halus, dan koordinasi matang yang merupakan keterampilan persyaratan dalam belajar menulis. B. Bahan-bahan lain untuk latihan gerakan menulis, yakni seperti kertas yang ditempel pada papan atau dengan menggunakan bak pasir sehingga anak dapat berlatih membuat angka, huruf, atau bentuk-bentuk geometri. C. Posisi
Sediakan kursi yang nyaman dan meja yang cukup berat agar tidak mudah goyang. Kedua tangan anak diletakkan di atas meja, tangan yang satu untuk menulis dan tangan satu yang lain untuk memegang kertas bagian atas. D. Kertas. Posisi kertas untuk menulis cetak sejajar dengan posisi meja. Untuk menulis tulisan sambung 60 derajat ke kiri bagi anak yang menggunakan tangan kanan dan sebaliknya bagi anak yang menggunakan tangan kiri atau kidal, agar kertas tidak bergerak dan direkat dengan selotip. E. Memegang pensil. Ibu jari dan telunjuk di atas pensil, sedangkan jari tengah berada di bawah pensil dan pensil dipegang agak sedikit di atas bagian yang diraut. F. Kertas stensil dan karbon. Letakkan kertas polos di atas meja, letakkan karbon di atasnya, dan kemudian letakkan kertas stensil bergambar di atas karbon tersebut. Diklip dan selanjutnya anak diminta untuk mengetahui gambar dengan pensil. G. Menjiplak. Buat bentuk atau tulisan dengan warna hitam tebal di atas kertas yang agak tebal. Letakkan di atasnya selembar kertas tipis dan suruh anak menjiplak bentuk atau tulisan tersebut. H. Menggambar di antara dua garis. Anak diberikan selembar kertas bergaris dan diminta membuat jalan yang mengikuti untuk memotong garis-garis tersebut. Selanjutnya, anak diminta menulis berbagai angka dan huruf di antara garis-garis secara tepat. I. Titik-titik. Guru membuat dua jenis huruf yang utuh dan huruf yang terbuat dari titik-titik. Selanjutnya anak diminta untuk menghubungkan titik-titik tersebut menjadi huruf yang utuh. J. Menjiplak dengan semakin dikurangi. Pada mulanya guru menulis huruf utuh dan anak menjiplak huruf tersebut. Lama-kelamaan guru yang menulis sebagian besar sehingga sebagian kecil huruf tersebut dan anak diminta untuk meneruskan penulisan. K. Buku bergaris 3 disebut juga buku tipis tebal. Anak dapat berlatih membuat dan meletakkan huruf-huruf secara benar. Garis dapat diberi warna yang mencolok untuk meningkatkan perhatian anak. I. L. Kertas dengan garis pembatas. Kesulitan untuk berhenti menulis pada tempat yang telah ditentukan, dibantu dengan menggunakan pembatas berupa karton yang diberi jendela atau dibatasi dengan selotip. M. Memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf. Diajarkan menulis dengan huruf-huruf yang lebih mudah, meningkat ke lebih sulit, dan baru kemudian gabungan dari keduanya. N. Bantuan verbal. Mengucapkan petunjuk seperti naik, turun, belok, stop. O. Kata dan kalimat. Setelah anak mampu menulis huruf-huruf, latihan ditingkatkan dengan menulis kata-kata dan selanjutnya kalimat. Penempatan huruf, ukuran, dan kemiringan juga diperhatikan. Baiklah, saya materi keempat yang akan memberikan kesimpulan. Jadi, setelah dari perwakilan kelompok 8 yang sudah melakukan observasi kepada anak usia dini yang berusia 5 tahun yang bernama Arif Al-Mufti, dapat kami simpulkan bahwa kemampuan menulis Arif Al-Mufti ini sudah lumayan baik, di mana Haris ini sudah dapat memegang dan menggunakan pensil dengan baik. Dan yang kedua itu, Haris di sini sudah dapat mengenal huruf-huruf alfabet dan sudah bisa menulis namanya sendiri dan menulis angka-angka. Dan di sini Haris terkendala dalam membedakan huruf-huruf yang hampir sama seperti B dan D. Di sini faktor penghambat Haris itu adalah dia sedikit berkesulitan di dalam membedakan menulis huruf-huruf yang sama seperti B dan D, dan Haris di sini juga masih memerlukan bantuan untuk mengejakan huruf-huruf yang akan ditulisnya.
dan faktor pendukungnya keluarganya yang selalu memotivasinya untuk rajin belajar. Dan menurut Vygotsky memandang bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh situasi yang bersifat kolaboratif yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Dan ada juga dari sudut pandang Ross dan kawan-kawan. Menurutnya kesulitan belajar menulis itu disebabkan oleh yang pertama itu cedera otak, yang kedua ketidakseimbangan zat-zat kimia yang ada di dalam otak, yang ketiga gangguan perkembangan syaraf, dan yang keempat itu keterlambatan proses perkembangan individu. Dan menurut Liner yang dapat digunakan untuk membantu anak yang berkesulitan belajar menulis permulaan atau menulis dengan tangan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk membantu anak kesulitan belajar menulis permulaan ini tidak terlalu sulit dan sangat mudah. Jadi kegiatan tersebut tidak memerlukan biaya yang sangat tinggi dan kegiatan tersebut juga berfungsi untuk mematangkan kemampuan motorik halus dan koordinasi mata dan tangan anak. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.